Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 dan kita akan bersama-sama belajar tetap dalam panduan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada pembacaan kita dalam Yohanes 1. Saya mengambil ayat 1 sampai ayat yang kelima dalam perikop ini. Mari Bapak Ibu kita membaca Alkitab. Bapak Ibu menyimak dari rumah. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji nama Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan, firman hidup. Observasi yang dapat kita pelajari dalam pembacaan ini, penulis ini adalah Yohanes, dan tujuan dari pasal ini kembali untuk meneguhkan iman kepada Kristus sebagai anak-anak Allah yang kekal dan juga menerima Yesus sebagai Mesias. Kita percaya bahwa setiap pembaca firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam kitab Yohanes ini, maka seperti tujuan dari penulis adalah orang yang membaca dia tetap beriman, meneguhkan iman kepada Kristus sebagai anak Allah yang kekal dan menerima Yesus sebagai Sang Mesias dan Juru Selamat dunia. Interpretasi kita akan sama-sama belajar di dalam bacaan ini adalah penulis menerangkan mengenai firman, yaitu firman itu hidup. Seberapa banyak kita Bapak Ibu yang mempercayai bahwa firman itu hidup? Mungkin selama ini kita hanya berpikir bahwa firman yang kita baca, kita dengar, ya seperti itu saja ya. Seperti hari-hari yang kita lalui mendengar firman, membaca firman, sepertinya tidak ada sesuatu yang menyatakan bahwa ada kehidupan dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Dan hari ini kita akan benar-benar belajar mendalami bahwa sesungguhnya firman itu hidup. Firman yang hidup itu kalau kita belajar adalah yang pertama, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman yang hidup itu membuktikan bahwa firman adalah Allah sendiri. Kembali di dalam bacaan tadi di ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pembuktian bagaimana firman itu adalah Allah sendiri itu menyatakan kebenaran, yaitu penulis boleh memberikan satu pernyataan tentang firman itu, yaitu firman yang hidup itu adalah pribadi Allah sendiri. Kemudian firman yang hidup ini juga membuktikan bagaimanakah firman itu menciptakan segala sesuatu. Di ayat yang ketiga dijelaskan di sana bahwa segala sesuatu itu jadi oleh karena firman. Kalau Bapak Ibu boleh membaca di dalam Kejadian ya, di sana bagaimana Allah menciptakan, roh Allah melayang-layang, kemudian dengan firman Tuhan menjadikan segala sesuatu. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu hanya oleh firman. Kemudian firman juga memberikan kehidupan. Di ayat yang keempat tadi dikatakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia yang senantiasa hidup di dalam terang itu karena hidupnya diterangi oleh firman Tuhan. Di ayat yang kelima firman itu sendiri membawa terang.
di ayat yang kelima. Dari pembuktian yang dituliskan oleh penulis ini bahwa firman itu membuktikan tentang siapakah firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menciptakan segala sesuatu. Firman itu memberikan kehidupan dan firman itu juga membawa terang. Ini adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu bagi kita ketika kita belajar mendalami tentang firman itu sendiri. Firman memiliki pengertian ganda yang saya catat adalah yang pertama, firman yang dipikirkan. Maksudnya apa? Firman yang dipikirkan adalah merupakan hasil pemikiran yang pertama yang langsung dibuahkan oleh jiwa. Ya, pikiran itu menyatu dengan jiwa. Jadi pikiran memang memiliki pemikiran dan jiwa itu berbeda, tetapi masalah kesatuannya mereka adalah pikiran dan jiwa itu menjadi satu. Dengan demikian, tepatlah jika pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu adalah firman, ya. Amsal 8 ayat 22 dikatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Jadi di sini dikatakan bahwa firman yang dipikirkan itu adalah firman yang belum terlihat wujudnya, tetapi sudah ada di dalam pikiran, ya. Nah ini kalau kita lihat tadi pikiran dan jiwa itu menjadi satu. Jadi Allah Bapa dan juga Allah Anak, itu sebabnya pribadi kedua dari Tritunggal Allah, yaitu yang disebut Yesus Kristus itu adalah anak, ya. Firman yang diucapkan, yang kedua adalah firman yang diucapkan ini adalah perkataan yang merupakan pertanda yang paling utama alami dari pikiran. Kalau tadi firman yang dipikirkan itu belum terlihat, tapi firman yang diucapkan itu terlihat ketika firman itu menjadikan segala sesuatu. Jadi bukan hanya ada di pikiran tetapi diucapkan, ya, diucapkan sebagai tanda paling utama yang dialami dari pikiran. Dengan demikian Kristus adalah firman, sebab dengan perantaraannya lah Allah juga berbicara di zaman akhir ini dan memerintahkan kita juga untuk mendengarkan Dia. Jadi firman adalah Allah, dan kemudian firman yang diucapkan itu nampak atau terwujud melalui siapa? Pribadi Yesus Kristus yang mengucapkannya. Ibrani 1 ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Dia. Firman yang terucap, firman yang diucapkan ini adalah wujudnya dalam pribadi Yesus yang hadir ke dalam dunia. Firman yang di dalam firman yang dipikirkan itu adalah Roh Allah yang bekerja, kemudian terucapnya, terlihatnya, terbuktinya melalui firman yang hadir ke dalam dunia, yaitu dalam wujud manusia. Siapakah firman itu? Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 tadi di sini dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita percaya bahwa
Kalau kita mempercayai firman yang ada di dalam pikiran, yang menjadi kerinduan Allah, kehendak Allah, kemudian tersampaikan untuk dapat diberitakan, diperdengarkan oleh dunia atau kepada manusia, maka dia harus mengucapkan firman yang diucapkan, firman yang terbukti, bisa didengar, bisa diwujudkan, yaitu melalui Yesus Kristus hadir ke dalam dunia. Dari pembacaan ini Bapak Ibu kita dapat belajar bahwa firman yang hidup itu memberikan kehidupan, memberikan terang, memberikan jalan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita hadapi di hari-hari ini, kalau kita percaya bahwa firman itu hidup, aplikasinya adalah pikirkanlah pikiran-pikiran tentang firman. Biarlah pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran firman. Dan kemudian kita juga belajar bagaimanakah firman itu bisa menjadi sebuah kehidupan. Kita juga belajar memperkatakan firman. Apabila kita merindukan keajaiban terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita mau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran firman dan perkataan kita adalah perkataan-perkataan firman. Waktu engkau memperkatakan firman, firman itu hidup, maka dia akan mengerjakan sebuah kehidupan. Apabila kita memperkatakan firman, firman itu hidup, dia sanggup melakukan keajaiban. Itu sebabnya mari kita membiasakan diri kita memikirkan adalah pikiran-pikiran kehendak Kristus dalam firman-Nya, dan juga belajar untuk senantiasa mengasah lidah kita, memperkatakan firman setiap hari, supaya firman itu hidup di dalam kehidupan kita dan dia mengerjakan keajaiban-keajaiban, pekerjaannya yang luar biasa melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita, sehingga firman itu menjadi sebuah keajaiban juga terjadi bagi kita, juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu mengalami berkat-berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan dalam Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah firman yang hidup. Engkau hidup di dalam diri kami, maka kami akan melakukan firman Tuhan. Apa yang Engkau berikan dalam hidup kami, firman yang Kau taruh dalam perkataan kami, itu yang akan menjadikan kami terus menjadi kesaksian, terus mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan juga orang-orang yang menyukai untuk memperkatakan firman setiap hari. Ya Tuhan, kami umat-umat-Mu bersyukur karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Kami bersyukur buat keselamatan di dalam Yesus Kristus yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh pengampunan dosa dan memperoleh kehidupan kekal di dalam Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.